Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, mana semangatnya? Ini semangat. Tepuk semangat pagi. Bagus. Ada gosok gigi tadi pagi? Ada. Oke, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Sekarang giliran siapa mimpin doa? Silakan Nova. Beri salam. Berdoa mulai. Yuk, terima kasih Nova. Silahkan duduk kembali. Sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang hadir bilang hadir. Adeli Afanda, Akifa Kalila, Zandra Rahmadani, Trinda Farhan. Oke. Ternyata 2 orang teman kita tidak sekolah. Yang satu demam, yang satu katanya Agusril ikut dengan orang tuanya, ada urusan. Nah, baiklah anak-anak, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebinekaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Dimensi Profil Pancasila dengan bertepuk tangan. Siapa yang mau memimpin ke depan? Ayo silakan Naila. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Lah, anak-anak, seperti biasa, supaya kita belajar dengan penuh kesadaran diri, membaca kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama adalah masuk kelas. Yang kedua, menjaga keamanan kelas. Kita datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Nah, ayo. Sekarang anak-anak kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Iya, bagus anak ibu semua. Kita sudah belajar tentang aturan di lingkungan. Lah, masih ingat tentang aturan kan? Masih. Lah, sekarang kita belajar sambungan pembelajaran kita kemarin yaitu tentang aturan. Lah, tentang norma lagi. Lah,
antara norma dan aturan itu ada kaitannya. Tahukah kamu apa norma? Tidak. Belum? Lah, sekarang kita akan belajar tentang norma. Adapun tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan proyek kelompok, peserta didik nanti akan mampu mengklasifikasikan bentuk norma di lingkungan masyarakat tempat tinggal dengan benar. Langkah-langkah nanti dalam pembelajaran yang akan kamu lakukan. Yang pertama, nanti kamu akan menonton video. Kemudian kamu memahami materi sesuai bakat kamu yang sudah Ibu diagnostis kemarin. Kemudian nanti juga akan membuat sebuah karya. Apakah bersemangat untuk melakukan karya? Semangat. Mana semangatnya? Ini lah, kita bentuk kelompok belajar dulu. Ibu menyediakan nama-nama kelompok sesuai pembelajaran kita hari ini. Lah, silakan utus teman kamu ke depan. Lah, satu orang per kelompok. Ya, bagus berpartisipasi. Bagus Naila. Kamu tekan papan tulisnya ya. Wah. Kelompok apa? Kelompok Sari? Lah, kesopanan. Sekarang siapa? Naila. Ayo Naila, tekan Naila. Nah, dapat jatah kelompok agama. Apakah anak-anak Ibu suka menonton? Suka. Semuanya pasti suka menonton. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah video. Kalian jangan berkelahi, hanya masalah kecil. Apalagi saya mengingat nama pemberian orang tua kalian itu pasti baik artinya. Kalau tidak ada yang mengalah, pasti dia akan berhenti. Nah, perhatikan saja dengan seksama ya. Itu masalah jaringan. Sudah, aku mengaku salah. Norma dibuat untuk dilaksanakan. Ada 4 macam norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hukum yang bersumber dari Tuhan Sang Pencipta. Disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Sekarang melalui video yang kamu tonton tadi, apa yang kamu ingat cerita siapa tadi? Ada berapa orang dia? 3. Ada 3 orang di dalam cerita. Siapa saja? Nana, kemudian Tigor, kemudian Bagus. Kejadian apa yang terjadi? Perkelahian. Siapa yang berkelahi tadi? Bagus dan Tigor. Mengapa dia? Mengejek nama temannya. Si Bagus tadi dipanggil apa? Si Tigor dipanggil apa? Batagor. Padahal dia sudah punya nama yang baik diberikan oleh orang tua. Lah, menjelek-jelekkan nama itu kira-kira termasuk pelanggaran atau perilaku yang baik? Pelanggaran norma. Lah, norma apa yang dilanggarnya? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan, juga norma kesopanan, juga termasuk norma agama. Sekarang Ibu untuk meningkatkan pemahaman kamu, Ibu menyiapkan media pembelajaran untuk kamu pahami. Sesuai bakatnya kemarin, dia suka dengan benda yang nyata. Jadi Ibu siapkanlah media untuk kamu lihat, kamu pahami melalui
gambar. Ibu berikan teks bacaan, kamu catat mana yang penting, kamu pahami ya. Supaya lebih paham lagi dengan materinya. Lihat baca yang materinya tentang norma-norma. Nah, silakan dicatat yang penting. Norma adalah petunjuk atau aturan dalam berperilaku yang benar dan pantas dilakukan. Nah, sudah selesai dibaca? Sudah. Yang melihat gambar sudah? Lah, sekarang untuk pemahamannya, Ibu tanya lagi. Coba kelompok agama. Apa tadi yang kamu lihat, yang kamu pahami tentang media yang Ibu berikan tadi? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Lah, coba sekarang contohkan ke depan apa contoh norma kesopanan. Apa contohnya? Bersalaman kepada orang tua. Bagaimana caranya bersalaman kepada orang tua saat berpamitan ke sekolah? Cobakan ke depan, ke Ibu, coba. Siapa yang bisa? Iya, apakah betul seperti itu bersalaman kepada orang tua? Bagus sekali kelompok agama. Silahkan duduk. Kemudian kelompok hukum. Apa tadi yang dibaca? Yang difahami dari bacaannya tersebut? Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada berapa? Ada 4. Norma apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Bagus sekali. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan memberikan proyek. Kamu akan membuat namanya mind mapping. Nah, sebuah hasil karya kamu. Nanti hasilnya seperti ini. Berupa pemetaan atau gambar sesuai kreasi kamu. Biasanya dalam sebuah proyek itu kita harus punya sebuah kontrak kerja. Lah, selama apa kira-kira kita bisa menyelesaikan proyek ini, mind mapping ini? 20 menit bisa? Atau 15 menit bisa? 20 menit saja, oke. Untuk latarnya, kemudian, tunggu. Nah, ini silahkan dipotong. Kita ice breaking dulu untuk memulainya. Lebih fokus lagi, dengar Ibu dulu untuk instruksinya. Tepuk fokus. Mengingat. Fokus. Jadi kita sekarang fokus kepada proyek kita. Silakan bekerja dengan penuh semangat. Yesus itu. Lah, kita kombinasikan dengan tulisan kita bila perlu. Yang penting kamu sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Dengan tangan. Dah. Kelompok agama sudah? Lah, semuanya sudah? Lah. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan
proyek kita tersebut di depan teman kita bersama. Secara partisipasi, kelompok mana yang dahulu mau menampilkan hasil proyeknya? Oke, silakan. Kelompok kesusilaan. Macam-macam norma. Norma agama. Norma agama adalah kaidah. Ini apa? Ini apa? Ini kamu baca. Dengarkan temannya tampil. Ada terdengar? Yang harus diterima manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dari Tuhan Yang Maha Hukum. Nah, itulah hasil kelompok dari hasil proyek dari kelompok kesusilaan. Ada yang mau menanggapi? Coba kelompok yang lain bagaimana hasil proyek kelompok kesusilaan? Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kesusilaan dan kita semuanya. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Mana lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok? Ya, kesopanan dulu. Macam-macam norma. Norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing. Iya, itulah hasil kelompok kesopanan. Bagus sekali main mappingnya. Ada kupu-kupu, ada juga bunga. Tepuk tangan untuk kelompok kesopanan. Terima kasih sudah berani tampil dalam untuk mempresentasikan hasil kelompok kerjanya. Dari hasil mind mapping tadi kita tahu bahwa macam-macam norma itu ada 4. Norma apa saja? Norma hukum. Mari kita dengar dulu nyanyinya. Nyanyi tentang norma. Setelah nyanyi nanti Ibu akan memberikan soal. Semua ada 4, janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu ingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus dipatuhi. Ada berapa norma? 4. Ada 4. Sekarang tiba saatnya kita mengevaluasi pembelajaran kita. Ada beberapa soal. Berapa nomor di depan? 10. Silahkan ke depan. Mulai dari norma agama. Kelompok agama. Silahkan. Nomor berapa? Yuk. Coba baca. Berikut yang merupakan perilaku mematuhi norma kesopanan. Silakan jawab kelompok agama. Kalau apa jawabannya? Ternyata salah. Silakan duduk. Sekarang coba kelompok setelah agama tadi kesopanan. Apa macam norma kedua? Kesopanan. Silakan. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai
berbagai aktivitas kehidupannya dalam lingkup. Apa? J. Apa jawabannya? J. Betul. Tepuk tangan untuk norma kelompok kesusilaan. Lah, jadi anak-anak, nah itulah tadi macam-macam norma yang ada di lingkungan masyarakat. Ada 4. Yang pertama, norma agama bersumber dari Allah. Kita bersumber dari kitab Al-Quran. Apabila kita patuhi dapat pahala. Jika kita langgar, kita akan mendapatkan dosa, juga rasa bersalah. Kemudian nanti ada norma kesopanan. Sopan santun lahirnya dari hati nurani kita. Apabila kita tidak sopan, maka perasaan kita ada rasa malu, takut dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Lahirnya dari pergaulan sehari-hari, dari kita bermasyarakat, berkelompok. Lah kalau kita melanggar norma kesusilaan, kita bisa saja dikucilkan. Kemudian norma hukum itu bersumber dari pihak pemerintah. Jika kita langgar, kita akan masuk penjara. Contohnya jika kita mencuri, kita akan masuk penjara atau melanggar peraturan lalu lintas lah. Oke, itulah pembelajaran tentang norma. Bisa diingat nanti? Lah, sekarang setelah Ibu jelaskan, siapa yang bisa membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, silakan Naila. Masyarakat. Dalam pembelajaran pada hari ini saya paham dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma 1, norma agama, 2, norma kesopanan, 3, norma kesusilaan, 4, norma hukum. Apakah aturan sama dengan norma? Tidak. Aturan memiliki arti yang luas, sedangkan norma adalah kaidah atau petunjuk yang dibuat harus dipatuhi. Jika kita melanggar norma-norma di masyarakat akan mendapatkan sanksi. Contoh norma agama, melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. 2. Norma kesopanan, bersalaman kepada orang tua sebelum pergi sekolah. Jika kita tidak bersalaman kepada orang tua sebelum pergi sekolah, orang tua kita akan merasa bersedih. 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan dalam pergaulan di masyarakat. Jika kita tidak mematuhi norma kesusilaan, akan merasa bersalah dalam hati dan akan bermaafan kembali. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi. Contoh norma hukum adalah melanggar lampu lalu lintas, kita akan ditangkap oleh polisi dan masuk dalam penjara. Itu saja norma-norma yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Lah. Tepuk tangan. Lah, tepuk tangan untuk Naila dan kita semua. Berarti kita sudah menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini tentang 4 macam norma yang ada di masyarakat yang harus kita patuhi. Kira-kira ada tidak anak ibu yang pernah melanggar norma tersebut? Tidak. Bagus sekali. Nah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mari kita menerapkan, membiasakan, mematuhi norma-norma yang ada. Karena kita sudah belajar tentang norma. Apalagi itu norma hukum. Itu bersifat keras. Apabila dilanggar, kita akan langsung mendapatkan hukuman. Sedangkan norma agama, kita kalau melanggarnya bagaimana? Mendapatkan hukumannya dari Tuhan. Apalagi setelah meninggal nanti.
kita akan mendapat dosa. Kalau berdosa bagaimana? Masuk neraka. Iya, bagus sekali tadi kesimpulan yang disampaikan Naila. Apakah semuanya sepakat dengan kesimpulan Naila tadi? Sepakat. Bagus sekali. Sekarang coba supaya mudah mengingat pembelajaran kita hari ini, ayo kita menyanyikan lagu macam-macam norma lagi. Yuk, 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Jika bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita taati norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Sekali lagi? Ayo sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Semua agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus dipatuhi. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi, manusia terpuji. Siapa yang patuhi, manusia terpuji. Hore, tepuk tangan. Lah, pintar anak-anak ibu, sudah bisa menyanyikan lagu macam-macam norma. Lah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, menyenangkan? Ya. Ada tadi bekerja sama? Ada? Ada. Lah, tadi kelompoknya bekerja sama semuanya, kelompok agama? Kelompok hukum? Kesopanan? Kelompok kesusilaan? Iya, semuanya bekerja sama. Bagus sekali. Semoga di pembelajaran selanjutnya kita selalu belajar lebih baik lagi. Jadi bagian mana menurut kamu yang paling menyenangkan dalam kegiatan ini? Membuat mind mapping. Saat bagaimana? Menempel atau menggunting? Menempel ya. Bagus sekali. Oke anak-anak ibu. Lah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan norma. Untuk saat ini pembelajaran kita ditutup dulu sampai di sini. Oke? Kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.